Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Subakti dari TI 22C NIM 22SA31A057. Mau menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi. Studi kasus korupsi dalam tata kelola Pertamina. Yang pertama, korupsi sebagai tantangan sistemik bangsa. Korupsi masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan menghambat kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Korupsi tidak hanya dimaknai sebagai pencurian uang negara, tetapi juga mencakup segala bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi kebijakan, kolusi dalam pengadaan, serta tindakan gratifikasi yang berujung pada hilangnya integritas. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus yang berarti rusak, busuk, atau tidak bermoral. Seiring perkembangan sistem pemerintahan modern, korupsi menjadi istilah legal, sosial, dan moral yang menunjukkan perilaku tidak etis serta bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam konteks kenegaraan, korupsi bukan hanya tindakan individu, melainkan fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh budaya, struktur organisasi, lemahnya pengawasan, dan peluang untuk menyalahgunakan amanah jabatan. Ketika korupsi terjadi dalam institusi vital seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, atau perusahaan negara, maka dampaknya dapat menjalar luas hingga mempengaruhi kesehatan ekonomi nasional, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kemudian ada contoh ya, Pertamina sebagai perusahaan strategis dan beresiko tinggi. PT Pertamina Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN terbesar di Indonesia yang menjadi peran penting dalam pengelolaan minyak, gas bumi, dan energi nasional. Pertamina bukan hanya sebuah perusahaan biasa, melainkan entitas yang memiliki tanggung jawab strategis terhadap stabilitas energi negara serta perekonomian masyarakat. Setiap hari, jutaan masyarakat bergantung pada distribusi bahan bakar minyak LPG aftur untuk penerbangan, sehingga energi terkait industri yang dikelola oleh Pertamina karena peran dan struktur operasional yang kompleks serta menyangkut anggaran triliun rupiah. Pertamina menjadi institusi yang rentan terhadap praktik korupsi. Proses pengadaan uang yang melibatkan kontraktor asing dan dalam negeri, distribusi bahan bakar yang luas, kebijakan impor minyak, hingga pengelolaan kilang, semuanya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam dunia tata kelola publik, entitas yang memiliki sumber daya besar dan posisi dominan selalu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap moral hazard dan konflik kepentingan. Studi kasus korupsi dalam Pertamina, berbagai laporan investigasi audit negara hingga penyelidikan penegakan hukum menunjukkan bahwa Pertamina beberapa kali mengalami kasus korupsi dalam struktur organisasinya. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk penyelewengan dana, tetapi juga manipulasi dokumen, kolusi dalam proses tender, markup nilai proyek, dan gratifikasi dalam pengadaan kilang atau impor bahan bakar. Sejumlah kasus bahkan melibatkan oknum internal perusahaan, pihak swasta, hingga aktor politik yang memiliki kepentingan dalam keputusan strategis perusahaan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketergantungan impor bahan bakar yang membuka ruang untuk kesepakatan tidak transparan dengan pihak penyedia internasional. Selain itu, sektor pengadaan alat produksi dan infrastruktur energi juga tercatat sebagai salah satu titik paling rawan terjadinya korupsi karena nilai proyek yang sangat besar dan kesulitan publik mengakses informasinya. Analisis akar masalah korupsi di Pertamina. Permasalahan korupsi di Pertamina tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara faktor individu, kelemahan sistem, dan budaya organisasi. Dalam perspektif individu, terjadinya korupsi dapat dipicu oleh gaya hidup konsumtif, tekanan lingkungan, kesempatan yang tidak diawasi, serta rendahnya internalisasi nilai moral dan integritas. Ketika seorang dihadapi pada peluang memperoleh keuntungan besar dan resiko minimal tanpa adanya kontrol yang kuat, maka moral hazard dapat muncul dengan mudah. Dari sisi kelembagaan, masalah terjadi ketika regulasi tidak dijalankan secara konsisten, dokumentasi disusun secara prosedural tetapi tidak dijalankan secara substansial, serta adanya celah hukum dalam proses pengadaan dan transaksi bisnis.
struktur birokrasi yang panjang dapat menyebabkan koordinasi yang lemah sehingga pengawasan internal tidak berjalan efektif. Sementara itu, faktor budaya organisasi yang permisif terhadap praktik gratifikasi dan nepotisme juga memperkuat munculnya pola perilaku koruptif sebagai kebiasaan yang dianggap normal. Upaya perbaikan dan implementasi tata kelola anti korupsi. Sebagai perusahaan negara, Pertamina telah melakukan berbagai langkah informasi tata kelola untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Implementasi prinsip Good Corporate Governance atau GCG menjadi landasan utama dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam menjalankan bisnis perusahaan. Pertamina juga menerapkan sistem pengadaan berbasis digital untuk mengurangi interaksi dan lobby tidak resmi yang dapat memicu praktik suap dan korupsi. Selain itu, Pertamina juga mengadopsi standar internasional dalam manajemen anti suap atau ISO 37001, meningkatkan mekanisme audit internal, serta membangun sistem pelaporan whistleblower sebagai jaminan keamanan bagi pelapor tindak pelanggaran. Namun demikian, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada komitmen sumber daya manusia di dalam organisasi untuk menjalankan nilai integritas secara konsisten. Pendidikan anti korupsi sebagai langkah pencegahan. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar pendidikan hukum atau aturan, tetapi lebih pada pembentukan karakter moral dan budaya organisasi yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran etis. Pendidikan ini harus diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai budaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat luas, serta menumbuhkan kemampuan untuk menolak, melapor, dan mencegah tindakan korup. Dalam konteks generasi muda, pendidikan anti korupsi bertujuan membangun kesadaran bahwa integritas adalah fondasi karir profesional. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu berperan aktif dalam perubahan melalui pemikiran kritis, keberanian bersikap, dan komitmen untuk menjaga amanah publik. Kesimpulan, melalui studi kasus Pertamina, kita dapat memahami bahwa korupsi adalah persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari sistem, budaya, maupun individu. Pertamina sebagai perusahaan strategis memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Namun upaya tersebut tidak dapat berhasil tanpa dukungan budaya integritas yang kuat serta konsistensi moral pada pelaksanaannya. Pendidikan anti korupsi merupakan fondasi penting dalam mendorong perubahan tersebut. Dengan pemahaman, kesadaran, dan komitmen bersama, generasi mendatang dapat berperan dalam membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.